Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat untuk semuanya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan memakai masker selalu. Anak-anak, hari ini kita akan belajar dan mempelajari mengenai mata pelajaran pembelajaran matematika MI. Selanjutnya kita akan mempelajari lebih dalam, yaitu mengenai materi perpangkatan dan akar bilangan. Pertama di sini itu adalah kita akan membahas apa itu perpangkatan dan akar. Pada kehidupan sehari-hari kita semua sering menemukan angka berpangkat, seperti contohnya 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan seterusnya. Bilangan berpangkat ini memiliki makna tersendiri. Nilainya apakah kita semua atau kalian tahu maksudnya? Baik, akan dijelaskan sedikit. Pada pembelajaran ini kita akan mempelajari tentang bilangan berpangkat 2 yang sering disebut bilangan kuadrat, bilangan berpangkat 3, bilangan berpangkat 4, dan seterusnya, dan penarikan akar berpangkat 2 suatu bilangan. Selain itu kita juga akan mempelajari bagaimana penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, dan pembagian juga untuk bilangan berpangkat. Nah, sekarang kita coba ingat lagi tentang perkalian. Perkalian pada dasarnya adalah melakukan penjumlahan berulang atau dilipat gandakan. Sedangkan bilangan berpangkat adalah melakukan perkalian berulang dan bilangan itu tersendiri. Hasil kegiatan belajar yang kita lakukan harus menambah. Adapun hasil kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita harus menambah keterampilan berhitung baik hingga bisa kita terapkan dalam pemecahan masalah pada kehidupan kita sehari-hari, terutamanya bagi kalian anak-anak. Tujuan pembelajaran kali ini, kamu diharapkan mampu menentukan hasil pangkat dan akar pangkat dari suatu bilangan. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan sedikit apa itu pembagian perpangkatan dan akar. Perpangkatan dan akar itu terbagi menjadi 3, yaitu di sini kita membahas mengenai 3 pembahasan, yaitu mengenai bagaimana hasil perpangkatan suatu bilangan. Yang kedua adalah bagaimana kita melakukan menghitung bilangan pangkat 2 atau kuadrat. Yang ketiga yaitu adalah kita dapat melakukan penarikan akar pangkat 2 atau kuadrat dalam suatu bilangan. Selanjutnya di sini Bapak akan bacakan sedikit mengenai hasil perpangkatan 2 atau 2 suatu bilangan. Sebelum kita mempelajari bagaimana menentukan hasil kali perpangkatan suatu bilangan, terlebih dahulu kalian harus memahami pengertian pangkatan suatu bilangan. Bilangan pangkat adalah suatu bilangan yang memiliki pangkat atau pangkat 2, pangkat 3, 4, dan seterusnya. Pangkat suatu bilangan ditulis dengan angka ukuran kecil dan diletakkan lebih tinggi dari posisi angka bilangan tersebut. Dan contoh dari penulisan bilangan pangkat adalah 5 dibaca 5, pangkat 1 tidak tertulis. 5 pangkat 2 dibaca 5 pangkat 2 disebut juga 5 kuadrat. Yang ketiga itu adalah 5 pangkat 3 dibaca juga 5 pangkat 3. Bisa juga disebut jadi dengan 5 pangkat 3 kuadrat. 5 pangkat 4 dibaca juga 5 pangkat 4. Adapun pemangkatan merupakan perkalian berulang dari bilangan itu sendiri. Oleh karena itu, untuk menemukan hasil atau menentukan hasil pemangkatan suatu bilangan dapat ditentukan dengan cara mengalihkan bilangan tersebut sesuai jumlah pangkatan. Misalnya 5 pangkat 2 sama dengan 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 25. Itu menghasilkan hasil dari 5 pangkat 2. Terus adalah 5 pangkat 3 sama dengan 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125.
itu 125 adalah hasil dari 5 pangkat 3. Seterusnya adalah 5 pangkat 4. Hampir sama tadi contohnya, 5 kali 5 kali 5 kali 5 sama dengan 625. Jadi ketika kita 5 pangkat 4 itu sama dengan hasilnya merupakan 625. Nah, dari pernyataan di atas, maka bilangan berpangkat 2 atau disebut juga kuadrat memiliki nilai perkalian sebuah bilangan dengan bilangan dirinya sendiri. Dengan demikian maka nilai bilangan pangkat 2 kuadrat dapat ditentukan sebagai berikut. Bapak akan bacakan 3 contoh. Pertama adalah 1 pangkat 2 dibaca 1 pangkat 2 sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1, maka hasilnya ada 1. Terus yang kedua adalah 2 pangkat 2 dibaca 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Kelipatan 3 pangkat 2 dibaca 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, itu merupakan contoh dari kelipatan 1, 2, dan 3 yang dipangkatkan dengan 2. Di sini bisa sampai 10 contoh atau lebih bahkan. Yang angka 1 sampai 10 itu bisa dipangkatkan menjadi pangkatan 2. Selanjutnya itu adalah operasi hitung campuran bilangan berpangkat 2 kuadrat. Operasi hitung campuran bilangan berkuadrat berpangkat 2 kuadrat di atas penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Yang pertama itu adalah penjumlahan. Contohnya adalah 4 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2 sama dengan, nanti kita akan cari hasilnya. Penjumlahan di sini dapat dilakukan dengan cara mengalihkan dahulu dengan menggunakan tanda kurung sebelum memulai bilangan berpangkat kemudian dijumlahkan. Nah, kita akan mencari hasilnya. Pertama adalah 4 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2 sama dengan 4 kali 4 tambah plus 5 kali 5 sama dengan 16 tambah 25 sama dengan hasilnya ada 41. Atau bisa juga secara langsung seperti contoh di bawah ini, yaitu adalah 4 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2 sama dengan 16 tambah 25 sama dengan 41. Itu adalah salah satu contoh untuk bilangan berpangkatan ini. Terus selanjutnya kita akan membahas mengenai pengurangan. Pengurangan di sini sama saja seperti tadi, yaitu dengan penjumlahan, tapi sini ialah dikurang. Adapun sini dia bahas tentang 8 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 2 sama dengan pengurangan di sini dapat dilakukan dengan cara mengalihkan dahulu dengan menggunakan tanda kurung semua bilangan berpangkat kemudian dilakukan pengurangan. Contohnya yaitu 8 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 2 sama dengan dalam kurung 8 kali 8. Itu hasilnya adalah 64 dikurang 5 kali 5 sama dengan 25. Jadi kedua hasil tersebut itu adalah 64 dikurang 25 sama dengan 39. Itu merupakan contoh dari pengurangan. Dan ada pun cara yang lebih sederhana tadi adalah atau langsung seperti contoh 8 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 2 sama dengan 64 kurang 25 sama dengan 39, di mana pengerjaan langsung dikalikan dan langsung disimpan, tidak memakai tanda kurung. Yang ketiga adalah perkalian. Jadi sini adalah kita membahas perkalian. Yang pertama itu adalah contohnya adalah 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 sama dengan pengerjaan perkalian ini dapat dilakukan dengan cara mengalihkan dahulu dengan menggunakan tanda kurung semua bilangan pangkat, kemudian dilakukan perkalian. Contohnya 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 sama dengan dalam kurung 3 kali 3 sama dengan 9. Itu dikali lagi 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi hasil keduanya itu adalah 9 kali 4 sama dengan 36. Atau contoh sederhananya 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 9 kali 4 sama dengan 36. Jadi di sini adalah di mana pengerjaannya langsung dikalikan dan langsung disimpan, tidak memakai tanda kurung. Selanjutnya itu adalah pembagian. Di sini sama saja tadi seperti contoh di atas tadi, yaitu adalah 6 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan
Di sini pengerjaan pembagian ini dapat dilakukan dengan cara mengalihkan terlebih dahulu dengan menggunakan tanda kurung semua bilangan pangkat kemudian dengan pembagian. 6 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 6 kali 6 bagi 2 kali 2 sama dengan 36 bagi 4 sama dengan 9. Itu caranya. Terus ada pun cara yang lebih sederhana tadi adalah 6 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 36 dibagi 4 sama dengan 9. Itulah ada hasilnya. Seterusnya di sini kita akan juga membahas mengenai penarikan akar pangkat 2 ada yang kurang kuadrat. Pada contoh yang lalu kita telah mempelajari bahwa bilangan pangkat kuadrat merupakan perkalian bilangan disebut dengan bilangan itu sendiri, sehingga penentuan akar kuadrat dari suatu bilangan dapat ditentukan dengan mudah. Kemudian kita perhatikan kalimat di bawah ini. Bapak akan bacakan, nanti kalian simak ya. Nah, yang pertama itu adalah 5 pangkat 2 sama dengan 5 dikali 5 sama dengan 25, sehingga akar kuadrat dari 25 dengan 5. 6 pangkat 2 sama dengan 6 kali 6 sama dengan 36, sehingga akar kuadrat dari 36 sama dengan 6. 8 pangkat 2 sama dengan 8 kali 8 sama dengan 64, sehingga akar kuadrat dari 64 adalah 8. Untuk menentukan akar pangkat 2 kuadrat dari bilangan yang relatif kecil, terutama bilangan di bawah dari angka 100, cukup menggunakan cara di atas. Bagaimana cara menentukan akar kuadrat dari bilangan yang bernilai ratusan bahkan ribuan? Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan bagaimana cara yang paling banyak dipakai dalam menentukan akar kuadrat dari suatu bilangan. Ini contohnya. Berapa akar kuadrat dari 49? Pertama. Yang kedua adalah berapakah akar kuadrat dari 625? Yang ketiga adalah berapakah ada akar kuadrat dari 1024? Di sini Bapak menjelaskan bagaimana cara menjawabnya. Yang utama itu adalah akar dari 625, di mana kita ambil dulu angka dari belakang sisa di angka 6, itu adalah angka 6. Seterusnya adalah kita cari perkalian bilangan sama yang hasilnya sama dengan 6 atau lebih kecil. Misalnya 2 kali 2 dengan 4, itu lebih kecil. Selanjutnya bawa angka 2 sebagai hasil, simpan angka 4 di bawah angka 6, kurangi dengan 4. Misalnya 6 kurang 4 dengan 2, itu hasilnya itu ada 2. Seterusnya adalah jumlahkan 2 tambah 2 sama dengan 4, simpan 4 sejajar dengan angka 225. Kemudian adalah 4 titik-titik kali 4 titik-titik sama dengan 225. Untuk mengisi titik tersebut kita itu adalah 5 dalam kurung 4 kali 4 pangkat 5, misalnya 5 kali 5 sama dengan 225. Jadi akar kuadrat dari 625 adalah sama dengan 25. Kemudian itu adalah angka dari 1024. Untuk bilangan 1024 ini ambil 2 angka dari belakang, sisa angka 10 misalnya. Seterusnya cari perkalian bilangan sama yang hasilnya sama dengan angka 10 atau lebih kecil, misalnya 3 kali 3 sama dengan 9. Itu ada angka kecil. Bawa angka 3 sebagai hasil, simpan angka 9 di bawah angka 10. Kurangi dengan angka 9, yang kurang adalah 10 kurang 9 sama dengan 1. Lalu jumlahkan 3 tambah 3 sama dengan 6. Simpan 6 sejajar dengan angka 104. Jadi hasilnya adalah 25 juga. Di sini Bapak nanti akan memberikan ada 3 soal. Nanti mungkin ini bisa dijawab di rumah saja untuk PR. Yang pertama itu adalah aku sebuah bilangan, jika dikuadratkan hasilnya 49. Berapakah bilangan aku? Itu yang pertama. Perhatikan ya. Yang kedua adalah aku sebuah bilangan, jika dikuadratkan hasilnya 225.
berapakah bilangan aku. Yang ketiga adalah aku sebuah bilangan jika ditarik akar kuadrat nilaiku 18, berapakah bilangan aku. Itu adalah saya contoh-contoh soal, nanti mungkin bisa dijawab di rumah saja. Untuk selanjutnya, Bapak akan menyimpulkan sedikit materi yang telah kita sampaikan pada hari ini. Mungkin nanti setelah Bapak sampaikan komen ini, mungkin ada soal juga untuk PR di rumah, nanti jawab dan bisa dikumpulkan minggu depan untuk mata pelajaran selanjutnya. Yang pertama, kita dapat menyimpulkan bahwa bilangan kuadrat artinya bilangan berpangkat 2, yaitu yang pertama. Seterusnya adalah sebuah bilangan kuadrat artinya mengalihkan dua bilangan itu sendiri. Ada bilangan berpangkat juga bisa berlaku operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Adapun penarikan akar pangkat 2 dapat dilakukan dengan mencongkak atau bilang-bilangan di bawah angka 100. Sedangkan untuk menarik akar yang lebih dari 100 perlu menggunakan langkah-langkah operasi hitung yang telah ditentukan. Penarikan akar merupakan lawan dari penguadran. Alhamdulillah, mudahan anak-anak Bapak bisa dapat mengenal dan membaca mengenai tanda akar pangkat 2 suatu bilangan, dapat menentukan hasil pengangkatan dan suatu bilangan, dan bisa mengerjakan bagaimana itu operasi hitung, penjumlahan, pembagian bilangan pangkat 2 atau kuadrat, dan juga bisa menentukan akar pangkat 2 dengan congkak atau bilangan di bawah angka 100, dan dapat menentukan akar pangkat 2 dengan cara menarikan akar pangkat 2. Berikut ini adalah soal-soal yang akan kalian kerjakan di rumah. Sini akan Bapak sebutkan 4 soal saja. Yang pertama adalah penulisan perkalian dari bilangan 8 pangkat 2 adalah, catat ya, yang pertama itu adalah A 2 kali 2, B 2 kali 8, C 8 kali 2, D 8 kali 8. Itu yang pertama, soal yang pertama. Terus adalah soal yang kedua adalah hasil kali dari bilangan 25 pangkat 2 adalah berapa. A 50, B 150, C 500, D 625. Selanjutnya, adapun soal yang ketiga adalah akar kuadrat dari bilangan 576 adalah A 22, B 23, C 24, D 25. Adapun soal terakhir, soal keempat adalah hasil dari bilangan 30 pangkat 2 adalah A 600, B 700, C 800, D 900. Nah, itu tadi adalah soal-soal untuk PR kalian di rumah nanti dan akan dikumpulkan minggu depan. Selebihnya Bapak ucapkan terima kasih. Terima kasih atas semua perhatian anak-anak kalian. Sampai jumpa minggu depan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.